Ya, baiklah. Di sini kami dari kelompok 1 akan mencoba presentasi. Ya, saya sendiri Winiko Roberto Simanjuntak, dan maaf sebelumnya kawan saya Syahid dan Cariku berhalangan pada saat hari ini. Jadi kita langsung saja, yaitu rangkaian komutasi transistor. Sebelumnya kita pahami dulu bahwa komutasi adalah proses untuk membuat thyristor off yang biasanya dicapai dengan mengalirkan arus ke bagian lain dari rangkaian, dan thyristor merupakan salah satu komponen semikonduktor daya yang digunakan sebagai saklar pada rangkaian elektronika. Jadi inilah dia pengertian komutasi dan thyristor. Ya, selanjutnya begitu thyristor dikondisikan dan kebutuhan keluaran dipenuhi, biasanya memerlukan pemadaman. Pemadaman yang dimaksud adalah bahwa thyristor tidak lagi dalam keadaan konduksi dan tegangan anode positif tidak akan menghasilkan aliran arus anode tanpa adanya sinyal gate. Komutasi thyristor adalah proses pemadaman thyristor dan pada umumnya disebabkan adanya transfer aliran arus ke lintasan yang lain dalam rangkaian. Rangkaian komutasi umumnya menggunakan komponen tambahan untuk dapat menghasilkan rangkaian. Dan di sini jenis komutasi thyristor itu yang pertama itu komutasi alamiah. Bila tegangan sumber adalah AC, arus thyristor secara alamiah melalui titik nol dan tegangan pada thyristor membalik, sehingga secara otomatis komponen akan padam karena sifat alamiah dari tegangan sumber. Komutasi ini dinamakan komutasi alamiah atau komutasi jala-jala, dan bisa disebut juga natural commutation or line commutation. Ya, selanjutnya itu di sini ada diberikan gambar 51, yaitu untuk komutasi alamiah thyristor. Dalam prakteknya thyristor di-trigger secara sinkron dengan titik nol dari tegangan masukan positif setiap siklus agar memberikan kontrol daya yang kontinu. Tipe komutasi ini diaplikasikan pada kontrol tegangan AC, penyiaran terkontrol, dan cycloconverter. Gambar 51A menunjukkan rangkaian komutasi alamiah dan gambar 51B menunjukkan bentuk gelombang tegangan dan arus dengan sudut penyalaan di mana alfanya itu sama dengan 0. Sudut penyalaan didefinisikan sebagai sudut antara titik 0 tegangan masukan dan saat thyristor dinyalakan. Ya, yang selanjutnya itu ada jenis yang kedua, yaitu komutasi paksa. Jika SCR digunakan dalam sebuah rangkaian tertutup dengan sumber masukan berupa tegangan DC, maka SCR akan off jika arus beban dilawan atau dipaksa sama dengan arus komutasi yang dibangkitkan dari rangkaian komutasi. Proses inilah yang disebut komutasi paksa. Di sini juga kita berikan gambar 38, yaitu rangkaian komutasi paksa dasar. Ilustrasi prinsip dasar dari komutasi paksa ini dapat dijelaskan melalui gambar di atas, yaitu ketika SCR off dan S di on, terjadi proses pengisian C. Ketika S dalam kondisi off dan SCR di on kan, maka mengalir arus beban di mana IL sama dengan IT dan E sama dengan E per R. Ketika S di on kembali, maka SCR akan off karena arus IC melawan IT di mana IC sama dengan IT. Dan di dalam komutasi paksa ini terdapat salah satu metode, yaitu metode komplement. Ya, gambarnya bisa kita lihat pada gambar 39. Prinsip kerja rangkaian komutasi paksa dengan metode komplement dapat dijelaskan dengan 4 tahapan kondisi sebagai berikut. Kondisi awal T1 dan T2 masih dalam keadaan off dan tegangan pada C atau EC sama dengan 0. Kondisi kedua ketika T1 di-on-kan dan T2 masih off. Di sini akan terjadi dua aliran arus, yakni arus beban IL dan arus pengisian kapasitor C atau IC melalui resistor R2, sehingga tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan sumbernya, di mana EC sama dengan EDC. Ya, sekian dulu hasil dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan di ruang diskusi.
Di sana kita boleh memberikan pertanyaan. Kami berikan untuk 7 pertanyaan. Terima kasih.